Pedagang tahu dan tempe di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta berencana mogok jualan. Para pedagang menyebut akan mogok berjualan pada Senin mendatang. Para pedagang tahu dan tempe ini yang di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta menyebut akan mogok berjualan selama 3 hari, mulai Senin 21 Februari mendatang. Dan aksi mogok ini sebagai imbas dari produsen tahu dan tempe yang akan menghentikan pasokan kepada para penjual. Pedagang juga menyebut ada surat edaran untuk berhenti berjualan sementara dari Pusat Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia atau Puskopti DKI Jakarta. Para pedagang mengatakan sudah mengonfirmasikan adanya rencana aksi mogok tersebut kepada para pembeli. Ya kita ngikutin dari pabriknya aja, soalnya kan udah ada suratnya juga 3 hari libur. 3 hari libur? Iya. Kalau nggak libur gimana ya? Ya kan tahun kemarin udah ada. Kemarin demo, akhirnya itu kan tahu diangkut juga ke Puskopti langsung. Langsung diangkut? Dibawa ke Tangerang dulu itu. Oke. Nah tapi konsumennya udah pada tahu belum ntar Senin sampai Rabu nggak jualan? Ya udah tahu, udah dikabarin langsung dari pedagangnya, surat juga udah turun semua. Informasi lebih lengkap kita tanyakan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sisko, Senin pekan depan ini rencananya produsen tahu dan tempe mogok produksi. Nah, bagaimana stok tahu dan tempe di Pasar Kebayoran Lama sejauh ini? Yang kami pantau untuk stok tahu dan tempe masih dalam kategori aman, Radi dan juga saudara, di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini. Tadi kami masih melihat memang banyak sekali kemudian pedagang tahu dan juga tempe yang masih menjajakan dagangannya kepada para pembeli seperti itu. Dan kalau kami tanyakan kepada mereka, memang akan dilakukan aksi mogok selama 3 hari, yaitu pada hari Senin esok hari, itu mulai tanggal 21 hingga 23 Februari 2022. Harapannya aksi mogok ini tidak berlangsung lama, mengingat kemudian banyak masyarakat yang menggantungkan lauk pauk ini terhadap tahu dan tempe, dan juga banyak UMKM yang juga mengandalkan tahu dan tempe sebagai bahan dagangannya seperti itu. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga, yang kami peroleh dari para penjual khususnya tahu dan tempe ini menjelaskan bahwa memang mereka tidak menaikkan harga dari tempe dan tahu saat dijual, tetapi memang dikurangi porsi atau bentuknya seperti itu saat dilakukan penjualan. Alasannya adalah karena khususnya bagi para perajin tempe atau produsen tempe yang biasanya juga sekaligus menjual barang dagangannya, menjelaskan naiknya harga kedelai impor. Naiknya harga kedelai impor ini cukup signifikan sebenarnya, Radi dan juga saudara. Beberapa waktu yang lalu harganya itu di kisaran bahkan 9.000 hingga menuju 10.000. Namun sekarang untuk per kilogram ini mencapai 11.500, bahkan bergerak ke angka 12.000. Nah, dengan adanya kenaikan yang cukup signifikan ini membuat memang harus berputar otak lagi khususnya para produsen dari tahu dan tempe untuk bagaimana melangsungkan kegiatan usahanya. Dan salah satu cara yang dilakukan oleh kemudian pedagang tempe khususnya yang berada di kawasan Kebayoran Lama adalah dengan mengurangi bentuk dari tempe itu sendiri. Dan nantinya diharapkan juga memang aksi mogok yang dilakukan selama 3 hari ini tidak diperpanjang, mengingat bahwa banyak yang menggantungkan terhadap tahu dan juga tempe ini. Radi. Ya, Sisko, lalu di tengah naiknya harga kedelai, apakah harga tahu dan tempe saat ini sudah mengalami kenaikan di Pasar Kebayoran Lama? Kalau yang kami pantau untuk harga tahu dan tempe ini masih relatif stabil atau masih dipatok dengan harga yang sama. Namun memang kembali lagi yang bisa kami jelaskan adalah jumlah volumenya yang diperkecil seperti itu. Contohnya saja kami mengambil harga dari tempe sendiri ini dipatok per papannya atau per satuan yang dijual oleh para pedagang ini di angka 5 hingga 6.000. Sedangkan untuk tahu mulai dari tahu putih, kuning dan juga coklat ini dipatok dari harga 4.000 hingga 6.000. Nah, bagi masyarakat kemudian yang nantinya memang menggantungkan industri UMKM-nya sendiri ataupun lauk pauknya, ini harus mengatur ulang pola konsumsinya, mengingat pada 3 hari nanti untuk proses ataupun penjualan dari tahu tempe ini dihentikan sementara sesuai dengan surat edaran dari Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Puskopti DKI Jakarta. Dan sebenarnya kami tidak memantau hanya di Kebayoran Lama saja sebenarnya, di Pasar Palmerah pun juga dilakukan, sehingga ini dilakukan di sejumlah daerah di DKI Jakarta dan wajib harus dilakukan. Nah, kenapa kemudian harus dilakukan juga, mengingat saat ini ada 2 tuntutan yang kemudian disampaikan khususnya adalah pada produsen tahu dan juga tempe, itu terkait masalah stabilitas harga dan juga penurunan harga dari harga
bahan pokok esensialnya dari tahu dan tempe, yaitu kedelai. Nah, kenapa kemudian harga kedelai ini menjadi mahal saat ini? Karena di masalah cuaca, khususnya di daerah Amerika Serikat maksud kami, dan juga tingginya permintaan dari negara lain, salah satunya adalah Tiongkok. Yang cukup menarik perhatian kami adalah bahwa di Indonesia untuk pasokan kedelainya ini 80%-nya berasal dari impor, Radi dan juga saudara. Dan dari data yang kami dapatkan, yaitu dari Badan Pusat Statistik Indonesia, 80% ini disumbang dari 5 negara, salah satu kemudian Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Brazil, dan juga Malaysia. Nah, untuk Amerika Serikat sendiri bahkan menyumbang 2,15 juta ton. Ini yang menarik sebenarnya, kenapa kemudian para pengrajin tahu dan juga tempe menggantungkan pada kedelai impor. Alasannya ketika kami tanyakan kepada para pedagang di pasar, baik itu Kebayoran Lama atau bahkan di Palmerah sebelumnya, bahwa kedelai impor mempunyai kualitas yang bagus, sehingga dengan naiknya harga kedelai impor yang cukup signifikan ini membuat produksi dan juga omset mereka menjadi terpangkas. Radi. Ya, yang harus jadi catatan juga dari pemerintah untuk menstabilkan harga kedelai agar tahu dan tempe sebagai makanan yang sudah menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia bisa tetap tersaji di meja makan untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Terima kasih Francisco Donasiano melaporkan langsung dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.